semuanya. Sebelum acara ini saya buka, izinkan saya memberikan pantun untuk menggebrak semangat adik-adik semuanya ya. Nanti adik-adik bisa bilang cakep gitu ya. Dalam kereta melintas kota, membawa kemajuan ke seluruh negeri. Di SMK Negeri 3 Surabaya kita berjumpa belajar software konstruksi transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat seluruh dosen di 4 transportasi serta siswa SMKN 3 Surabaya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema penerapan software SAP 2000, pekerjaan konstruksi transportasi, dan pelatihan penyusunan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi jalan. Perkenalkan, saya Rina Cihanur sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, dokumentasi atau foto bersama. Yang keempat, acara inti atau materi. Yang kelima, penutup. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, untuk Mbak Anissa bisa jadi dirjen. Untuk hadirin dimohon berdiri ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berdiri dimohon untuk duduk. Baik, kembali ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah oleh Bapak Mahmud SPDMN. Pada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tim dosen dari Indonesia, yang saya hormati ketua jurusan bangunan dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini
kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh UNESA untuk membagi ilmunya kepada SMK 3, terutama kepada siswa, mungkin juga pada Bapak Ibu guru. Dan ini merupakan hal yang penting karena ini menyangkut dengan materi pelajaran yang ada di jurusan bangunan. Bagaimanapun ilmu itu datang dari mana-mana, termasuk ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Untuk itu kepada semua siswa, tadi kok saya melihatnya kurang siap untuk siswa bangunan. Jadi Bapak Ibu guru mestinya menyiapkan tidak seperti layaknya di sini undangan. Karena ini pelajaran, ya bawa pen, bawa kertas, ada nggak bawa kertas? Bapak Ibu guru mohon untuk disiapkan ya. Masa guru mau nonton akan nyatet-nyatet. Kalaupun bawa HP, nyatet di HP ya boleh lah. Tapi lain kali kalau sudah ada seperti ini, kalau perlu anaknya atau siswanya bawa laptop, sehingga ilmunya langsung ditransfer gitu. Jadi ini bukan seperti undangan gitu. Hadir, datang nunggu, berkono, nah tidak seperti itu. Tapi minimal ada yang dicatat, kemudian nanti diterapkan. Apalagi kalau misalkan ada pertanyaan kan dicatat enak, tidak lupa. Nah ini saya kira Bu Krisil kalau perlu minta kertas di kantor Bu, di sebelah. Oh ke kelas, ini buka saja. Oh yang mana kalau seperti itu. Ya nanti kalau di kelas ya upayakan ya harus ada tidak hanya mendengarkan kalau ya, karena ini penting. Dan saya tadi juga menyampaikan ke tim dari UNESA, kita sebaiknya tidak hanya tim UNESA datang ke sekolah, tapi kita juga perlu lihat ke sana. Yang minimal meyakinkan ini loh nanti kalau misalkan kita sudah lulus bisa ke UNESA, termasuk di jurusan bangunan. Apalagi ini yang jurusan transportasi ya, jurusan ini Bu. Yang transportasi ada ya Bu, produksi transportasi. Ini saya kira perlu untuk kita lihat di sana untuk meyakinkan kepada siswa. Juga nanti siswa kan bisa menyampaikan ke orang tua. Oh kita perlu saya suka ke UNESA untuk jurusan ini misalkan. Apalagi dekat dengan sekolah kita dan kita juga sudah familiar dengan UNESA. Kemudian berikutnya saya sangat berterima kasih kepada tim UNESA karena memberikan kepercayaan kepada kami, kepada SMK 3, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Bapak Ibu terima kasih. Dan ada ada keberlangsungan dari kegiatan ini, mungkin ada bentuk apa, jadi tidak hanya sekedar sekarang kemudian putus. Nah saya kira harapan kami ada keberlanjutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Mahmud SPDMM. Sambutan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua PKM Penerapan STAP 2000 oleh Bapak Endro Bisono SPDMT. Kepada beliau, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Surabaya, Bapak Mahmud SPDMM. Terima kasih atas izin yang sudah diberikan kepada kami tim PKM dari Prodi Transportasi. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, juga Bapak Nasiruddin yang mulai sejak awal berkomunikasi dengan tim PKM untuk terlaksananya kegiatan pada hari ini, serta seluruh jajaran di humas di lingkung SMK Negeri 3 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Transportasi Fakultas Vokasi UNESA yang sudah
bergabung pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian teman-teman, adik-adik siswa dari SMK N3 Surabaya saya banggakan. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tim Universitas Negeri Surabaya setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah tentunya, dan setelah kemarin tindak lanjut dari hasil MOU atau implementasi kerjasama perjanjian kerjasama dari Prodi Transportasi dengan SMK Negeri 3 Surabaya. Tindak lanjutnya antara lain pengabdian kepada masyarakat ini, tentunya Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti yang sudah disampaikan pada saat berjumpa kali pertama dengan Bapak Kepala Sekolah, kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah matur pada kami bahwa dalam kesempatan kerjasama yang sudah dijalin, harapannya menguntungkan bagi kedua pihak, baik itu SMK Negeri 3 Surabaya dan juga Universitas Negeri Surabaya, terutama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi misalkan hal-hal yang menguntungkan, misalkan salah satunya ada prioritas bagi SMK Negeri 3 yang berprestasi mungkin terseleksi di Universitas Negeri Surabaya, ataupun nanti dari tim UNESA bisa mengadakan pengabdian dan penelitian lebih lanjut. Untuk pada hari ini mungkin salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang kami ingin laksanakan adalah penerapan software SAP yang itu banyak tentunya ketika berguna, nanti akan berguna ketika teman-teman siswa di SMK Negeri 3 ini magang ataupun nanti terjun di dunia kerja. Karena kebanyakan dari yang pengalaman kami itu mahasiswa-mahasiswa yang magang, tentu di tempat proyek itu ditanyakan apakah bisa SAP ataukah bisa software yang lain. Nah, nanti keberlanjutan dari PKI ini selain SAP ini bisa kita mengadakan juga beberapa sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang lain. Misalkan kalau AutoCAD sudah tahun yang lalu di tempat yang sama di SMK Negeri 3 sudah mengadakan pelajaran AutoCAD. Ini keberlanjutannya ada software SAP, mungkin keberlanjutannya nanti ke depan bisa praktikum-praktikum yang lain yang ada di Prodi Transportasi. Misalkan alat ukur tanah dan lain sebagainya yang nanti akan digunakan bermanfaat pada saat adik-adik ini terjun di dunia kerja maupun nanti pada saat berguna untuk magang juga. Nah, dengan demikian mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya untuk terutama di keilmuan Prodi Transportasi, jadi adik-adik bisa mengenal Prodi Transportasi UNESA. Tentunya nanti bisa sekaligus mempromosikan Prodi Transportasi untuk bisa menerima mahasiswa baru. Tentunya sudah ada beberapa juga mahasiswa baru dari SMK Negeri 3 yang sudah masuk di UNESA juga bergabung dengan kami. Harapannya nanti adik-adik di sini bisa ikut bergabung dengan terlaksananya pengabdian masyarakat ini. Mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya sekali lagi untuk atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indro atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang selanjutnya yaitu oleh Ketua PKM Pelatihan RAB oleh Bapak Purwo Mahadi STMSC. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kajur, mohon izin kami dari Indonesia sebelumnya matur nuwun sangat, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertempat di SMK Negeri 3 Surabaya. Mungkin tadi dari Pak Indro sudah menjelaskan ya, jadi nanti kita akan ada semacam pelatihan ya, tidak usah terlalu tegang ya. Jadi kami di sini ingin mengadakan sharing ilmu dengan adik-adik sekalian di sini. Namun selain ilmu tentang SAP, SAP maupun RAB, kami juga sangat terbuka untuk diskusi terkait dengan perguruan tinggi. Misalnya ada teman-teman dari SMK yang ingin melanjutkan kuliah atau apa di Indonesia, ada prodi apa saja sih. Nah, kami akan sangat terbuka untuk bisa berdialog dengan adik-adik kalian. Jadi monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait Indonesia itu gimana sih, prodinya apa aja sih, apa sih bedanya antara dari
karena memang prodi kami ini agak sedikit langkahnya di Indonesia karena fokus kami di konstruksi transportasi, tapi kami juga banyak konstruksi yang bangunan gedung. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang berminat Bapak monggo silakan. Nah, nanti saya harap kerjasama adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita nanti bisa bareng-bareng kita coba mengenal bagaimana penyusunan RAB mulai dari awal, waktunya seperti apa, nanti akan ada contoh-contoh soal-soal praktek di lapangan itu seperti apa. Nah, besar harapan kami memang jika satu pertemuan saja kami sadar tidak akan cukup. Nah, jadi monggo nanti kalau ada saran-saran dari adik-adik sekalian bisa disampaikan ke kami. Tidak perlu minder, tidak perlu takut. Ingat, tidak ada yang lebih tahu, yang ada cuma lebih dulu tahu saja. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu oleh Kaprodi Depot Transportasi Ibu Insinyur Dr. Anita Susanti SPDMT ITM. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kajur dan Bapak Ibu dosen serta mahasiswa dan juga para siswa yang ada di sini. Saya terima kasih banyak Pak Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa berkumpul kembali setiap tahun di SMK Negeri 3. Semoga silaturahmi ini bisa berjalan indah, tidak sampai saat ini tapi sampai ajal yang memisahkan. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih atas wanita sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Kajur ada sedikit pesan, ingin menyampaikan pesan. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang peduli akan kami. Semoga niat baiknya menjadi amal jariah sampai akhir zaman nanti di akhirat. Syukur ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Untuk anak-anak sekalian, tolong ini diikuti karena ini penting. Barangkali ini sebagai suplemen yang baru untuk nanti bekal kalian untuk ke KI, ke PI. Syukur-syukur dari kalian ini bisa di akhir sesi nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang benar itu nanti akan dapat ya, silahkan nanti. Nah, kamu hanya sebagai pendengar itu tidak ada bedanya dengan botol. Harus ada umpan balik apa yang sekiranya kalian tidak ngerti. Karena kecenderungannya kita bertanya, orang bertanya itu kalau dijawab dengan baik itu akan melekat di otak. Tapi kalau hanya mendengar, kamu keluar dari pintu guyon sama teman-temanmu lupa. Tapi kalau bertanya kemudian dijawab dan kamu paham itu akan nyantol di. Jadi silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kamu nggak ngerti. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, semoga apa yang kita upayakan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kajur atas sambutannya. Baik, kita akan masuk ke acara inti ya. Adik-adik ini adik-adik benarkah dari 12 DPIB 1 dan DPIB 2? Nah, baik. Untuk 12 DPIB 1 itu mengikuti pelatihan RAB menuju ke ruang 10 lantai 2 ya. Lagi dipindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, adik-adik. Ini kelas apa? DPIB kelas 12. Kelas 12. Berarti sudah magang atau belum? Belum ya. Berarti semester ini magang ya? Ah, ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Endro Wibisono dari UNESA, program studi transportasi. Ya.
sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan pada hari ini. Nanti adik-adik saya akan memberikan sedikit beberapa materi yang nanti mudah-mudahan berfungsi ketika adik-adik nanti magang atau praktek industri ya kalau di sini namanya ya. Nah, pasti nanti di praktek industri itu kebanyakan pihak-pihak atau perusahaan industri itu menanyakan kemampuan dasar dari adik-adik, terutama angkatan atau kelas 12. Karena kelas 12 SMK itu kalau sudah lulus nanti memang dirancang untuk mencetak tenaga keahlian di proyek gitu untuk pekerjaan konstruksi. Sesuai materi yang sudah dipaparkan pada saat sambutan tadi, maka nanti ini adalah konstruksi yang akan kami sampaikan terkait dengan prodi kami, prodi transportasi. Nah, harapannya nanti sedikit banyak adik-adik ini sudah tahu belum terkait software SAP? Belum ya? Belum. Nah, makanya nanti mungkin setelah ini akan ada pretest untuk menguji pengetahuan adik-adik dari yang sebelum diberi materi dibandingkan setelah nanti diberi materi. Nanti ingin kita ketahui hasilnya apakah sudah paham atau lebih baik atau belum gitu. Yang jelas nanti ini akan sangat berguna bagi adik-adik ketika sudah memasuki mulai magang industri, karena nanti di industri itu biasanya ditanyain, anak-anak yang magang di sana itu biasanya ditanyain bisa mengoperasikan software apa, AutoCAD bisa gitu. Biasanya ditanyakan seperti itu. Kemudian bisa software SAP. Nah, biasanya akan ditanyakan seperti itu nanti ketika magang. Dua software penting itu AutoCAD, SAP gitu. Yang AutoCAD kami kebetulan sudah melaksanakan kegiatan di SMK Negeri 3 Surabaya ini. Yang waktu itu mungkin kakak-kakak kelasnya yang sudah lulus mungkin sekarang. Nah, ini keberlanjutannya adalah kami memperkenalkan software SAP. Mudah-mudahan nanti dapat berguna untuk adik-adik, dan nanti mohon mengikuti kegiatan ini ya, tidak lama kok adik-adik, mungkin seperti 1 jam pelajaran lah, 1 mata pelajaran saja ini nanti. Mudah-mudahan nanti yang sedikit ini dari kami bisa bermanfaat ya nanti. Kalau ada pertanyaan atau apa, jangan sungkan untuk bertanya. Nanti akan didampingi oleh tim dari PKM Prodi Transportasi, begitu ya. Nah, gimana, sudah siap? Sudah direkam. Baik, kalau sudah siap, selanjutnya ini akan ada sedikit pretest untuk mengetahui kemampuan dasar adik-adik sebelum pelatihan. Nanti terakhirnya akan ada post test setelah mengikuti pelatihan. Nanti untuk link pretestnya nanti disampaikan oleh tim kami. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk pengisian pretest itu akan dilakukan oleh ketua kelas Mahmud ya. Kedua ya pretestnya. Nah, kakak kasih waktu berapa menit enaknya? 10 menit cukup? 5 menit aja, 5 menit aja. Oh, 5 menit. Baik, untuk pengisian pretest kakak kasih waktu 5 menit ya. Baik adik-adik, sambil kita mulai ya. Terima kasih sudah mengisi formnya. Terus acara selanjutnya yaitu penyampaian materi SAT 2000 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Dwi Mulyono MPD. Kepada beliau saya persilakan. Oh ya adik-adik, ketika mendengarkan materi, mungkin jangan sambil makan ya. Ya kalau minum boleh. Kalau minum boleh. Dah. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Kurang semangat ini. Ayo kita coba yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang SMK, kalian bilang bisa. Yang pertama. Kedua, kalau saya bilang SMK lagi, semangat. Kalau yang ketiga, luar biasa. Ingat ya, bisa, semangat, luar biasa. Jadi saya sebut SMK 3 kali ya. Kita coba ya.
SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oh, lupa, belum fokus. Yang kedua berarti SMK? Semangat. Yang ketiga? Luar biasa. Ayo, berarti belum fokus ini. Ya, kita mulai lagi ya. SMK? Bisa. SMK? Semangat. SMK? Luar biasa. Ya, gitu. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari dasar SAP 2000 ya. Kenapa kok 2000, Pak? Kok enggak 2004, 2024 gitu ya? Ini nama program ya, salah satu program yang digunakan membantu saja di dalam analisis struktur. Semuanya ini sudah mengikuti kan mata pelajaran atau materi statika bangunan. Sudah pernah? Kelas 10 kalau nggak salah. Statika bangunan atau apa namanya di sini? Mekanika teknik atau apa namanya? Elemen apa elemen mekanika teknik? Sudah pernah atau belum? Ayo, pernah, lupa? Ya, masih ingat ya seharusnya kan sudah dipelajari ya. Di sini itu mempermudah kalian di dalam apa? Menentukan gaya, ya, bukan gaya fashion ya, tetapi apa? Reaksi tumpuan, momen, geser. Masih ingat nggak? RARB membuat bidang gaya lintang, membuat bidang momen. Masih ingat tidak? Wah, ini harus diingat-ingat kembali ya. Jadi ini untuk memudahkan kalian di dalam melakukan perencanaan struktur. Ya, tahu apa itu struktur? Konstruksi tahu? Lihat di atas kita, apa ini? Balok, apalagi? Ada plat, ya, ada plat beton, ada balok beton. Untuk menentukan dimensi, menentukan tulangan, itu butuh yang namanya momen. Momen dapat dari mana? Dengan perhitungan statika bangunan. Karena statika itu agak susah, agak panjang, maka kita ada alat untuk membantu menentukan itu, yaitu menggunakan salah satunya SAP 2000. Kalau kita hitung manual, seminggu kadang nggak selesai. Kalau dengan SAP, setengah jam saja sudah selesai. Jadi SAP ini sangat membantu terutama di dalam perencanaan struktur. Siapa yang mau jadi konsultan? Kontraktor? Ya. Pasti salah satu keahliannya adalah perhitungan struktur. Ya. Mau merencanakan jalan, jembatan, perlu dihitung dulu jembatan itu menggunakan tulangan berapa. Kalau nggak kuat, jembatan atau bangunan bisa roboh, ambruk. Ya, siapa yang salah? Yang merencanakan dan melaksanakan. Ya, makanya adik-adik di sini paling tidak tahu ya bagaimana cara menggunakan SAP 2000. Ya. Ya, di sini SAP 2000 merupakan salah satu ya, bukan satu-satunya ya, untuk mempermudah frame yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ini ada beberapa versi nih, versi 14, 19, 24, 25 dan seterusnya. Yang kita pakai sekarang versi yang cukup lama, yang 14. Tapi yang penting bisa kita gunakan dan bisa berfungsi dengan baik. Caranya hampir sama, mungkin yang berbeda adalah peraturan dan tampilannya aja. Ya. Ini sangat banyak sekali ya fitur atau kelebihannya, terutama di dalam melakukan analisis struktur untuk menentukan momen, gaya lintang, gaya normal. Kelanjutannya untuk merencanakan ini, struktur beton, baja, ya, membuat tribun dan seterusnya. Ya. Ini saya ingin lihatkan beberapa contoh perencanaan bangunan menggunakan SAP 2000 ya. Itu contoh yang pertama yang paling atas itu untuk bangunan gudang itu ya, jadi baja ya. Bangunan baja. Menentukan apakah bangunan itu menggunakan profil berapa, kuat atau tidak, itu menggunakan SAP 2000. Ada lagi yang sebelah kanannya itu untuk madrasah, itu MAN Malang, itu kebetulan saya dapat proyek itu. Jadi ngitung bangunan, kita lihat apakah kuat atau tidak, menggunakan tulangan berapa, ya. Pondasinya nanti menggunakan pondasi apa, dasarnya adalah perhitungan dari SAP 2000. Ya. Jadi program ini sangat penting ya, khususnya kalau adik-adik nanti
ingin menjadi seorang perencana maupun pelaksana bangunan gedung. Ya. Yang di bawahnya lagi itu ada apa? Gambar tangga ya, merencanakan tangga menggunakan ukuran platnya berapa, tulangannya berapa, itu nanti dasarnya dari SAP. Ada juga jembatan yang pelengkung menggunakan jembatan ya. Ada lagi gedung bertingkat tinggi, lantai 4, lantai 5, lantai 8 bisa kita rencanakan dengan menggunakan SAP 2000 ya. Jadi adik-adik nanti kalau sudah menguasai SAP 2000 bisa diterapkan untuk menghitung struktur dengan cepat dan mudah ya. Tapi karena ini masih dasar ya, nggak mungkin semuanya bisa kita langsung, maka kita mulai dari awal dulu, dari dasar dulu. Yang penting kita bisa melakukan input ya, analisis sampai bisa membaca outputnya ya. Oh ini momennya, oh ini gesernya dari mana ya. Kira-kira adik-adik ingin nggak bisa menggunakan SAP 2000 dengan baik? Kurang keras, ingin tidak? Ya, gitu. Biar semangat, masih pagi nggak boleh ngantuk ya. Ini tampilan awal ya. Ini kalau kita lihat dari program SAP di awalnya itu bisa menampilkan template yang sudah ada. Jadi memudahkan kita di dalam merencanakan sebuah model. Ada yang grid only, itu hanya menggunakan garis-garis saja. Kita bisa menentukan. Ada template BIM untuk balok, ada yang 2D frame 2 dimensi, ada yang 3 dimensi juga ada. Tinggal kita menentukan sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa edit ya. Ini template yang sudah ada di SAP. Kalau grid only itu hanya garis-garis saja, baru kita gambar ya. Kalau yang lain itu sudah ada, tetapi biasanya yang paling fleksibel kita gunakan yang grid saja ya. Kemudian yang sebelah kanan ini itu tampilan awal ya. Ada yang beberapa sumbu nanti ya, ada X, ada Y, ada Z ya. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan gini ya, X, Y, Z. Kalau bisa nggak? Coba Mas ini dibantu. Sudah? Kilogram meter, diklik kilogram meter dulu, kgm. Aman Bapak. Mana? Yang ini Bapak. Nggak mau ya? Coba di-close saja, dibuka lagi. Ini. Ya. Jadi satuannya dirubah dulu paling gampang ya, menjadi kilogram meter. Ya. Ini di modul ini ada ya. Rubah satuan, kemudian pilih BIM. Ya. Kalau satuannya sudah dirubah, silakan pilih BIM. Ya, paling cepat ya. Satuan sudah, klik BIM. Sudah keluar gini? Sudah. Kalau sudah, kemudian kita lihat di soal yang tadi. Soalnya berapa? 14 meter ya. Ini ada P50 Q12. Kita gambarin dulu 14 meter kita butuhnya. Kita isikan ini ya. Number of span-nya adalah 1, panjangnya adalah 14. Ya. 1, kita klik 1, kemudian kita ketik 14. Kalau sudah kita klik OK. Kelihatan nggak? Kalau sudah klik OK. Sudah? Kalau sudah silakan di close yang 3D. Kita bermain di yang XZ saja. Nah, saya ganti aja biar kelihatan. Sudah sampai sini? Sudah keluar? Sudah ya? Ya. Jadi kita sudah dapat bentang 14 meter, kemudian ada tumpuan sendi dan tumpuan tol. Setelah itu apa? Ya. Kalau sudah ini kemudian kita
masukkan beban. Ya. Close kotak 3D, kemudian exit plane diklik ya, kemudian masukkan beban. Kita klik di define, ya define. Kemudian kita masuk ke di sini load pattern. Ya. Karena ini hanya balok sederhana, belum kita menentukan itu apakah beton ataukah baja, belum. Ya. Nanti untuk yang kedua baru. Sudah sampai di sini? Nah, karena ini belum menentukan apakah ini beton, baja, ubah di self make multiplier itu jangan 1. Kita rubah jadi 0 dulu. Kita rubah 1 ini ke 0, kemudian klik modify. Klik modify. Ya, 1-nya kita ganti 0, klik modify. Sudah. Kalau sudah, klik OK. Ya. Nah, ini. Berikutnya kita masukkan beban. Berikutnya kita masukkan beban. Ya, sudah sampai sini ya. Yang pertama kita tandai dulu, kita klik dulu gini caranya. Kelihatan nggak keklik ya? Ini kalau udah keklik itu putus-putus ya. Ditandai dulu ya gini ya. Ditandai dulu. Nah, ini putus-putus ini kelihatan tapi nggak kelihatan ini. Kalau sudah assign frame load distribute. Kalau belum ditandai nggak bisa, ditandai dulu, diklik dulu, ya. Setelah kita masuk ke distribute, ya kita lihat bebannya berapa tadi bebannya. Bebannya kita sesuai dengan soal tadi. Bebannya adalah karena distribute itu apa? Distribute adalah beban merata. Ya, satuannya adalah kilogram per meter. Berarti kita masukkan yang 12. Masukkannya di mana? Di load tadi. Ya, di bawah ini ya. 12 yang bawah. Ya. Dimasukkan 12. Kalau sudah kita klik OK. Ya. Si warnanya kok kuning. Coba bisa nggak ya? Wah, ini kelihatan nggak ini? Kalau 12 kg per meter sudah masuk, maka akan muncul bebannya. Sudah masuk ya? Ya. Ini kalau ingin menangkan, klik ini. Klik sebelahnya. Klik. Nah, otomatis ke tengah. Ini. Sebelahnya. Nah, ini sudah tengah, sudah itu. Ya. Sudah ya? Sudah masuk? Lotnya berapa, Pak? Apa? Lotnya berapa? 12 tadi. 12. Terus oke. Nah, sudah ya? Sudah semuanya sampai sini? Ya, ingat ya, kalau memasukkan beban merata, itu tadi assign frame load distribute. Karena itu frame ya. Kemudian yang kedua kita masukkan beban terpusat atau beban titik. Ada dua cara, bisa kita pakai join load, tapi karena frame kita pakai frame load point ya. Kita coba ya. Kita tandai lagi ya, klik lagi, kalau nggak diklik nggak bisa. Ditandai sampai titik-titik ya, putus-putus dulu ya. Kemudian assign frame load point. Ya.
Kemudian klik di sini ya. Absolute distance. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah tengah-tengah, berarti 7 meter. Distance-nya kita klik 7, bebannya adalah 50. Ya. Jadi absolut jangan lupa diklik dulu, ditandai dulu absolut, baru distance-nya adalah 7 meter, bebannya adalah 50 kg titik, ya. Nih, udah. 750 ya. Kalau sudah klik OK. Ya. Sudah keluar ya. 50 kg poin. Ya. Ya, diklik dulu absolut 750. Oke. Ya. 7 itu apa? Karena bentang kita 14 meter ya, tengah-tengahnya adalah 7 meter. 50 apa? Adalah 50 kg. Ya, sesuai dengan soal tadi. Ya. Terus, loh Pak, yang tadi kok hilang yang meratanya? Nah, kita ingin melihat lagi yang merata, kita klik ini ya. Display solid frame. Ya. Jadi display ini untuk melihat beban. Ya, display solid assign frame. Kemudian klik OK. Klik OK kalau sudah. Keluar beban meratanya tadi. Beban titik yang tengah ya keluar ya. Merata yang kuning ya. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai pemodelan kita sudah selesai. Sekarang apa? Kita tinggal analisis. Ini kalau sederhana cepat. Tapi kalau nanti yang gedung agak lebih lama dikit ya. Sekarang kita klik ini ya, analyze. Analyze sudah diklik. Set analyze option diklik. Pilih yang XZ ya. XZ karena kita gunakan 2 dimensi, X horizontal, Z vertikal. Klik XZ, kemudian klik OK. Kemudian klik lagi analyze. Kemudian pilih run analyze. Ini ada masalah. Gimana? Mana? Mana? Oh, ini masih loading kayaknya. Iya, nggak mau diklik ini. Kayaknya ini aplikasinya sih. Yang lain bisa? Error juga. Coba dibesarkan dulu. Oh, iya, nggak mau diklik ya? Tadi bisa. Iya, nggak fungsi itu Mas Yan. Sudah nyampe sini? Kalau sudah, klik run now. Setelah itu kita simpan ya, cari folder untuk menyimpan hasil kita. Otomatis akan kita arahkan ke sini, ke folder ya, terserah di folder mana diarahkan ada. Misalkan ini saya kasih nama sub C. Nah, ini saya kasih sub balok 2 misalkan. Ya, disimpan dulu baru kita bisa melihat outputnya. Mana? Itu kalau itu ininya kayaknya itu. Coba di close lagi, bisa buat lagi nggak?
Sudah di-run belum? Yang sudah siapa? Nggak bisa diklik, Pak. Nggak bisa dipencet. Loh, kok bisa? Kan tadi habis ke analis. Analyze, run analyze itu Iya. Pak. Oh iya, Ini nggak bisa dilihat. mati ininya. Programnya mati nih. Nah, iya. Oh iya. Kenapa itu? Nggak tahu ya. Tanya programnya. Ya, coba di close terus buat lagi bisa. Buat dari awal. Iya, kan cepet aja lo sudah bisa kok. Ini. Ya itu. Tadi soalnya nggak bisa diklik soalnya. Oke. Ya, masih ingat ya caranya ya. Ya, new model. Ini. KGM. Klik. Ini satu. Kelas. Ini di close. Ya. Iya, ini kayaknya programnya ini. Oh, ini bisa. Ada yang bisa? Ini kan bisa ada license ya, Pak. Exit. Klik, nah, terus oke. Ada yang melengkung? Ini ngulang Pak. Nggak bisa. Apa nih saya iso? Diklik tadi, nggak tahu. Oh, sini install apa? Pak, ini mahasiswa. Oh, Ini yang Pak Udin ini bisa semua. Nah, ini programnya kayaknya ya. Iya. Installnya. Sekarang coba lihat yang sudah melengkung ya. Perhatikan yang lain nanti ya, kita coba lagi. Yang sudah melengkung ini berarti sudah kita run, kita analisis. Kalau yang melengkung kita bisa melihat momennya berapa, gesernya berapa sini ya. Klik display, show force, frame, ya, frame. Kemudian kita ingin lihat apa? Kalau kita ingin lihat momen, klik momen 33. Kalau lihat aksial, pilih aksial. Kalau ingin bidang D, kita pilih share 2. Coba saya ingin lihatkan momen. Saya klik momen 33. Kita klik OK. Nah, oh Pak, saya nggak mau berwarna. Saya ingin ada angkanya. Kalau ada angkanya, fill diagram diganti menjadi show value on diagram. Kemudian klik OK. Nah, kelihatan angkanya. Ya, ini adalah momen maksimumnya. Ya. Nah. Terus, Pak, saya ingin melihat bidang D. Kita klik lagi ya, display, show force, kita ganti share 22. Nah, gambarnya ganti bidang D atau bidang gaya lintang. Nomornya kok beda. Kan tadi 4. Wah, berarti masukannya tadi ada yang beda berarti nasinya. Iya, masukannya tadi ada yang beda ya. Udah belum nih? Masih loading. Nah, ya kan? Ya. Makasih, Pak. Ya, sama. Ya, yang sudah bisa ngasih tahu yang belum bisa ya. Jadi ini adalah bidang normal, bidang momen dan bidang gaya lintangnya. Ini yang sudah dimodifi menjadi 3 dimensi, ditambahkan arah Y-nya. Ya, gitu. Ya, mungkin ini untuk sedikit pengenalan ya, untuk dasar dari SAP 2000. Paling tidak kita sudah pernah sampai run, sampai analisis, membuat frame, membuat model, sampai cek struktur beton bertulang. Ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah bisa belum? Saya sengaja buat video itu agar bisa diulang-ulang ya di rumah, dicoba kembali ya. Karena nggak mungkin kalau dengan sekali pertemuan bisa lancar ya. Sudah selesai, mungkin saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan nggak di teman-teman?
Karena tidak ada tanya jawab, acara selanjutnya yaitu mengisi post-test ya. Kan linknya udah di-share nih sama wakil ketua kelas, bisa diisi dari sekarang ya. Kakak kasih waktu 10 menit. Ya, mungkin itu untuk materi dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Sekarang perhatikan sini dulu bentar semuanya. Kita yel sekali tadi ya, Mas, ingat ya. Ayo perhatikan sini dulu, nanti dicoba kembali. SMK bisa. SMK SMK luar biasa. Ya, tepuk tangan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.